Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Instrak Indonesia Static Institute dalam diskusi kita Table Tennis Discussion TTD. Bersama saya Ridwan Yusuf Ahmad dan rekan saya Kang Henry Baskoro. Ya. Yang saat ini dengan penuh semangat kita akan menggosip, membedah dan bercerita tentang politik Indonesia. Betul Pak Henry? Ya betul. Kita dua tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan lagi-lagi bergosip tentang KIB. Koalisi Indonesia Bersatu. Yang terdiri dari 3 partai politik yang kayaknya dalam seminggu 2 minggu terakhir ini ada dinamika. Ya. Bahkan salah satunya tadi malam. 30 katanya. 30. Kita bahas dari partai yang kuning dulu karena tadi pagi kita makan nasi kuning. Golkar gimana nih perkembangannya? Erlangga tampaknya balihonya masih di mana-mana, kayak masih jalan. Belum ada dinamika yang belum signifikan, tapi tampaknya kadernya masih bergerak untuk tertumbuh. Erlangga apa? Ya kalau Pak Erlangga tentu sama dengan perjuangan capres-capres yang lainnya. Itu lagi memperkuat posisi tawarnya sebagai capres. Oke. Karena sebenarnya sebagai ketua umum partai besar, Partai Golkar, idealnya Erlangga memang harusnya maju. Jadi salah satu kandidat. Cuma mungkin perjalanannya tidak semulus atau selancar kandidat yang lain. Ada beberapa hal yang harus punya energi lebih untuk menguatkan Erlangga ke masyarakat sehingga bisa jadi solusi atas kandidat yang akan. Tapi kan Erlangga ini juga mulai muncul dalam banyak momen G20. Iya. Karena termasuk channel utama lah kayaknya dalam forum G20. Iya. Saya pun juga ikut beberapa kegiatan U20, G20, T20 itu selalu ada Pak Menko ini. Nah, apakah G20 tidak punya dampak terhadap elektabilitas popularitasnya? Kayaknya mungkin ada, tapi tidak signifikan tadi. Karena saya lihat kan kandidat-kandidat yang lain rata-rata sebenarnya asalnya dari kepala daerah ya. Jadi punya basis massa. Nah, kalau kepala daerah itu memang backgroundnya dekat langsung dengan masyarakat, terus kemudian sangat sangat dicintai masyarakatnya lah. Kira-kira begitu. Karena dipilih langsung. Tapi kan Pak Erlangga ini punya partai. Iya betul. Partai kan juga belasan persen kan? Ya, jadi kalau saya sih ngeliatnya perlu ada terobosan baru lah dari gaya kampanye. Pak Golkar secara khusus ya. Golkar, gitu. Yang menarik juga minggu lalu PAN mengadakan rapat kerja nasional di Istora Senayan. Kebetulan saya kenal lah dengan panitianya. Ya banyak festivalnya, banyak kampanye. Cuma secara politik itu PAN itu memunculkan 9 nama. Cukup banyak nih. Ini adalah partai kedua setelah Nasdem yang munculkan nama. Nasdem 3, waktu itu kan Ganjar, Anies, Andika. Sedangkan PAN ini 9. Rasanya semua kepala daerah ada. Habis itu menteri juga ada. Mbak Puan pun juga masuk di situ. Nah gimana Kang Henry melihat kenapa memunculkan nama? Kedua kenapa 9 nama? Lalu kenapa nama-nama itu? Kalau saya melihatnya ini sebuah proses yang wajar ya. Karena kan gini, KIB itu ingin ada penjaringan di partai-partai yang jadi membersnya KIB. Jadi koalisinya KIB. Terus kemudian dari penjaringan dari partai-partai tersebut kemudian baru nanti akan digodok bersama di koalisi. Gitu. Jadi wajar akhirnya semua partai saling memberikan input terhadap calon presiden atau calon wakil presiden di koalisi. Saya pikir itu. Jadi kalau PAN punya beberapa nama, saya pikir bagus, dan bagusnya juga kan ketum PAN juga termasuk dan itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Iya, menteri. Kita tinggal tunggu P3. P3 bagaimana? Kok masih belum kelihatan? Belakangan tadi malam dapat berita-berita di grup WhatsApp ada sedikit dinamika. Kalau P3 ini sebenarnya kalau P3 gonjang-ganjing ini kan udah cukup lama ya. Jadi saya kebetulan kita menyaksikan lah ya beberapa waktu yang lalu ada demo di depan kantor
P3 dan sebagainya minta Pak Ketum mundur dan sebagainya. Nah, saya ngelihatnya P3 ini dengan akhirnya Soeharto dimakzulkan oleh 3 majelis ya. 3 majelis apa? Ada majelis kehormatan gitu ya. Kemudian macam-macam lah ya. Iya, maju solonya lah kalau di Nah, kan. kalau saya ngelihatnya ya berarti ini gonjang-ganjingnya serius dan mau nggak mau supaya aman partainya, supaya aman di koalisinya, P3 harus bersegera mungkin membentuk kepengurusan baru dengan ketum yang baru secepatnya dan memunculkan langkah-langkah baru. Ya, dan ini juga saya lihat harus perlu kerja ekstra nih dari seluruh kader P3 karena kan nggak sulit ya, nggak gampang di saat-saat seperti ini memunculkan kandidat ketua umum yang mau mengarungi 2024 ya 7 tahun lagi. Iya, dan kemudian di survei-survei juga P3 kan agak harus kerja keras gitu. Jadi saya pikir ini kerja keras dan semua kader P3 harus benar-benar fokus untuk menyelamatkan partai dan menyelamatkan pemilu. Kan gonjang-ganjing internal partai ini bisa jadi diakibatkan ekses rencana atau kegiatan pemilu ke depan. Mungkin nggak apa yang terjadi di P3 ini terjadi di partai lain? Saya pikir sangat mungkin. Kalau melihat gejala-gejala ini sebenarnya ada di partai-partai lain. Di partai-partai lain, di KIB juga atau di luar KIB? Bisa di KIB. Jadi kita tunggu aja ya seputar. Karena gini, kalau melihat segala gonjang-ganjing ini sebenarnya di tahun 2022 ini sampai akhir tahun ini pasti akan sangat besar gonjang-ganjing yang mendera partai-partai. Jadi partai-partai termasuk yang partai-partai yang ada di koalisi KIB ataupun yang non KIB. Kan nggak ada jaminan ya, kita P3 itu santai-santai aja. Kemudian yang lain juga bisa jadi nih yang ada di partai yang lain. Terus kayak apakah ini kan sebenarnya semua untuk mempersiapkan 2024 ya kan, konsolidasi, formulasi, komposisi tidak hanya partai tapi siapa di dalam partai kan juga akan menentukan kan bukan tentang partai ABC tapi ketua partai ABC, sekjennya siapa, ambil keputusan siapa jadi akan ada kemudian konsolidasi. Kalau saya sih meyakini ada karena gejala-gejala untuk perombakan struktur di partai-partai lain muncul ada. Nah, satu fenomena yang menarik nih, ya kan, misalkan di Bandung ya. 2 minggu lalu tuh ada pertemuan musyawarah rakyat yang dihadiri langsung oleh Pak Presiden. Itu gimana itu? Dan itu juga nggak sederhana. Yang datang lumayan banyak, ada kajian-kajian akademiknya, ada dosen-dosen saya pantau. Dan mereka juga memunculkan nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden harapan rakyat. Di mana Pak nama Joko Widodo juga masih menempati peringkat pertama 30%. Ini kan yang menarik ya. Memang ini adalah relawan Pak Jokowi. Gabungan belasan relawan. Tapi kemudian kenapa masih mau memasukkan nama Pak Jokowi padahal secara konstitusi per hari ini tidak bisa 3 kali. Maksud saya kenapa nggak di out aja dan munculkan nama di bawah Pak Jokowi. Itu pertama. Kemudian yang kedua, yang menarik adalah saya jadi sorotan itu kedua terbesar justru Pak Sandiaga Uno. Kenapa? Apa ya? Malah Pak Prabowo itu di urutan keempat. Pak Sandi ini memang muncul di survei. Kita amati baik di survei kita maupun survei lain. Di survei di wakil dan juga kalau di calon presiden pun bukan di papan 3 besar, bukan di Liga Champions ya kan? Kenapa bisa muncul tiba-tiba? Nah, ini menarik kenapa bisa jadi emang dua metode yang berbeda ini kan musyawarah ini bukan metode hasil konsolidasi masyarakat. Kalau metode survei kan beda, sampling terus kemudian sebarannya dan sebagainya. Tapi apa kemungkinan musyawarah itu bakal dibawa kemana? Baik oleh pengusung maupun Pak Jokowi sendiri? Saya pikir sih lebih cenderung ini ambiar kayaknya.
Tapi agak kaget juga gitu, Pak Jokowi datang ke Bandung hanya untuk agenda ini gitu kan, dan tidak ditemani oleh siapapun. Itu jadi kalau itu sih terlambat lah. Ada yang menarik juga di nama calon wakil presiden itu ada Pak Ridwan Kamil muncul sebagai calon wakil presiden. Agak linear kalau menurut saya. Jadi agak ada Kang Ridwan Kamil 38%, Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Arsyad Rashid ketua Kadin yang baru muncul, dan Mbak Puan Maharani. Ini menarik nih, profilnya ada kepala daerah, ada Menko, ada pengusaha kan, ada ketua dewan. Gimana? Kalau saya ngeliat kalau nama Ridwan Kamil, saya mudah-mudahan bukan karena tuan rumahnya di Bandung. Tapi maksud saya kalau Ridwan Kamil ini di survei dengan metode survei pun dia memang nomor dua di wakil presiden. Jadi kalau saya pikir ini agak, makanya saya masih nyambung. Yang presiden tadi itu agak presiden agak ngacak. Jadi kemungkinan ini musrah ini nggak akan kemana-mana. Tapi kita mau dibikin di tempat lain. Nah kita lihat makanya sebenarnya kita tunggu musrah di tempat lain ini. Bagaimana? Bagaimana? Jangan-jangan ini ada perbedaan yang signifikan. Dan itu jadi pertanyaan buat kita. Yes. Dan saya berharap kalau ada musrah lagi, yang nama Pak Jokowi nggak usah dimasukin. Iya. Karena Pak Jokowi secara konstitusi tidak memungkinkan untuk maju lagi. Dan itu kan disampaikan oleh Pak Jokowi di musrah bahwa dia mau sesuai dengan konstitusi. Ya, kita hormati lah. Udah betul Pak Jokowi kan. Atau kalau mau tetap ada Pak Jokowi, yang dua metode, yang satu ada nama Pak Jokowinya, yang satu nggak ada. Jadi udah berbanding. Iya kan, kira-kira begitu. Ya kita siapa tuh Oke kawan-kawan semua, kita sudah selesai gosip kita pada kesempatan ini. KIB masih dinamis, musrah masih kita lihat harapan ke depannya. Masih banyak waktu sampai partai politik menentukan pilihan. Kembali lagi, semoga kita bisa ketemu di lain kesempatan bersama saya Yusuf dan Henry di Insight TTD, Table Tennis Discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.